Shalom adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan yang kami rasakan setiap hari Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini kami akan berbakti kepada Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bapa, tetapi juga guru-guru sekolah minggu kami yang bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menolong kami, Kau yang menjagai kami, dan kami rindu bersekolah minggu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Siap semuanya? Siap ya, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan yang pertama yaitu lagu Happy Ya Ya Ya, yang kedua yaitu Kasih Sukacita. Yuk kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Setiap hari ya adik-adik. Nah sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Silakan Cik Dora. Shalom teman-teman, sudah siap mendengarkan firman? Nah, kita mau mendengarkan cerita yang menarik ini teman-teman. Tapi sebelum itu, Cik Dora mau tanya, coba di sini ada nggak nih yang nggak sabaran, yang sukanya marah-marah? Atau mungkin ketika teman-teman diejek, lalu kalian marah sama teman kalian? Nah, kalau misalnya ada, dikurang-kurangin ya, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu nggak baik loh teman-teman. Nah, kita lihat deh di cerita ini ada pesan yang berhubungan tentang kesabaran. Yuk kita lihat. Di sebuah danau ada seekor kura-kura dan dua pasang angsa yang bersahabat. Mereka selalu bermain di danau tersebut.
Mereka saling mengasihi satu sama lain. Suatu hari, dua pasang angsa tersebut bercerita kepada kura-kura bahwa sebentar lagi akan tiba musim kemarau dan danau yang mereka sering tinggali akan kering. Maka dari itu, mereka akan pergi mencari danau yang lain. Tapi si kura-kura tetap ingin tinggal di sini. Dan ketika musim kemarau tiba, angsa mengajak kura-kura untuk pergi mencari danau bersama mereka. Tetapi kura-kura meminta mereka untuk terbang terlebih dahulu karena kura-kura berjalan sangat lambat. Tetapi karena mereka sahabat, angsa tersebut tidak tega untuk meninggalkan kura-kura sendirian. Sehingga mereka berpikir bagaimana caranya supaya kura-kura dapat pergi bersama mereka. Setelah berpikir, kura-kura mempunyai ide supaya dia bisa terbang bersama dua angsa tersebut. Dia melihat ada tongkat di belakang angsa. Dan nanti masing-masing angsa akan menggigit kedua ujung tongkat tersebut dan kura-kura akan menggigit di bagian tengah tongkat sehingga mereka bisa pergi terbang bersama-sama. Sebelum mereka berangkat, angsa berbicara kepada kura-kura bahwa ketika mereka terbang, dia tidak boleh membuka mulut apapun yang terjadi. Dan dia harus bersabar untuk tidak membuka mulut sebelum mereka sampai di tujuan. Karena ketika mereka masing-masing membuka mulut, mereka akan jatuh bersama-sama. Akhirnya kura-kura setuju dan mereka berangkat mencari danau yang ada airnya lagi supaya mereka bisa bermain bersama-sama kembali. Mereka terbang kian kemari untuk mencari danau yang ada airnya. Dan di tengah perjalanan banyak sekali orang yang melihat ada kura-kura terbang bersama dengan angsa. Mereka menertawakan kura-kura tersebut dan berkata bahwa kura-kura hanya bisa berjalan lambat dan tanpa angsa kura-kura tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas kura-kura merasa sangat kesal dan ingin sekali berbicara kepada mereka untuk menutup mulutnya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika dia membuka mulut dia akan terjatuh. Namun bukannya diam, di sepanjang perjalanan banyak sekali orang yang menertawakan kura-kura sehingga membuat kura-kura kesal. Karena marah, akhirnya kura-kura berkata, "Hei, diam kalian tidak tahu apa-apa." Dan dia lupa bahwa dia sudah melepaskan genggamannya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Iya benar, kura-kuranya jatuh. Aduh gimana ini ya, si angsa ini panik nih bagaimana cara menyelamatkan kura-kura sedangkan kura-kura minta tolong. Aduh teman-teman, gimana ya kura-kura ya? Iya, ada yang tahu nggak nih kira-kira gimana nih keadaan kura-kura nih? Nah, untungnya si kura-kura jatuh di danau yang mereka akan tinggali. Aduh, puji Tuhan sekali ya kura-kura selamat. Coba ya kalau kura-kura tadi tidak membuka mulut, kura-kura pasti tidak akan jatuh. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut kira-kira apa ya yang dapat kita pelajari? Dari cerita tersebut kita bisa belajar 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kita belajar dari angsa yang bisa menjadi sahabat yang baik, yang tidak mau meninggalkan kura-kura. Nah, teman-teman, kalau punya sahabat, jadilah sahabat yang baik ya. Yang kedua, jangan lekas marah terhadap orang-orang di sekitar kita. Walaupun mungkin kita disakiti, jangan lekas marah. Dan yang ketiga adalah bersabar. Bersabar ketika beberapa orang yang mengejek kita atau ada hal-hal yang tidak enak yang kita rasakan. Kita harus tetap bersabar, jangan cepat marah. Karena di Amsal 14 ayat 7 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Nah, di sini adik-adik, siapa di sini yang mau jadi orang bijaksana? Nah, kalau mau jadi orang bijaksana harus bersabar ya. Tapi Cik Dora, berarti kita tidak boleh marah-marah. Nggak seperti itu ya teman-teman. Bukan berarti kita tidak boleh marah-marah. Secara manusia mungkin kita sering marah dan bisa saja marah. Tetapi sebagai anak Tuhan kita bisa bersabar untuk tidak berkata-kata kasar. Karena ketika kita marah kita akan melakukan sesuatu yang bodoh. Misalnya seperti kura-kura tadi, ketika marah dia melepaskan mulutnya sehingga terjatuh. Seperti itu. Jadi ketika adik-adik marah, adik-adik harus menghindar atau mungkin kalian berdoa dan minta Tuhan supaya Tuhan memberikan kesabaran untuk teman-teman. Oke teman-teman, sekian firman hari ini. Selamat aktivitas, Tuhan memberkati.